Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama channel YouTube Lapang Mata Batin. Kali ini kita akan menceritakan perihal asal muasalnya golok ini. Kepada para penggemar mata batin, saya harap like, subscribe YouTube-nya. Jangan lupa komennya. Oke, saya awali saja cerita ini tentang golok ini. Saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore. Selamat menyaksikan tayangan ini. Adalah suatu kebiasaan seseorang atau suatu keyakinan seseorang untuk mendapatkan energi ilmu. Banyak orang yang mencari ilmu dengan jalan ritual yang aneh-aneh. Daripada golok ini termasuk orang yang menjalankan ritual aneh. Beliau adalah seorang yang ingin memiliki energi atau ilmu sakti, hingga beliau melakukan ritual-ritual aneh untuk mendapatkan suatu kesaktian. Pada saat beliau mengalami hal-hal yang luar nalar dan menjalankan ritual itu hingga mendapatkan golok ini. Beliau sudah lama memiliki golok ini dan mengalami efek samping, yaitu sakit penyakit yang dideritanya. Jadi bila mana seseorang memiliki energi keilmuan atau khodam, maka haruslah ia menguasainya, khodam yang mengikutinya. Setelah berhasil ritual mendapatkan golok sakti ini, golok yang dianggap sakti ini, hingga ia mengalami efek samping, yaitu sakit penyakit. Lalu beliau datang kepada saya untuk berkonsultasi mengenai hal mistik gaib ini. Lalu saya jelaskan bahwa semua itu haruslah hati-hati, haruslah waspada agar Anda tidak tertipu oleh bangsa-bangsa jin yang menghuni khodam ini. Sebelumnya beliau bertanya kepada saya, karena selama ini sakitnya tidak diketahui penyebabnya. Beliau minta supaya saya mengungkapnya. Lalu saya mengungkapnya. Saya melihat ukiran-ukiran ini. Saya katakan bahwa ada kayu yang berukir, mungkin gagang golok. Saudaraku, sebelumnya golok ini tidak diketahui di mana tempatnya karena beliau sudah lupa menyimpannya. Sudah lupa. Lalu saya cari, katanya tidak pernah ketemu. Terus saya katakan bahwa golokmu ada di lemari kecil. Lalu beliau cari dan ketemulah ini, tempatnya sangat sulit sekali karena lemarinya kecil. Lalu diketemukanlah ini. Beliau baru ingat bahwa ini golok yang pernah
dipegangnya, yang pernah menjadi andalannya untuk menjadi sakti. Ihwal dari memegang golok ini, memiliki golok ini, beliau ritual. Karena menurut gurunya, karena ini golok dari gurunya, harusnya melewati ritual yang panjang. Setelah ritual sampai pada akhirnya beliau dinyatakan lulus oleh gurunya dan mendapatkan golok ini. Setelah memegang golok ini, lama memegang golok ini, akhirnya beliau mengalami rumah tangga yang berantakan, sakit penyakit yang datang, dan rezeki seret. Lalu saya katakan bahwa golok ini tidak cocok energinya. Anda harus menyingkirkannya supaya sehat kembali, rukun kembali. Beliau menceritakan ini sangat sulit mendapatkannya karena syaratnya ritualnya berat dari gurunya. Saya bilang, saya katakan pada dirinya, berat mana Anda sakit dengan melepaskan golok ini. Dan akhirnya beliau sadar dan mau melepaskan golok ini. Golok ini saya sita, saya netralisir untuk keamanan dirinya. Golok ini saya sita. Lalu beliau, kita mandi ruwat, dibersihkan, dinetralisir, sampai akhirnya beliau mengalami kesehatan kembali dan rumah tangga yang rukun, damai, tentram. Ingat saudaraku, janganlah engkau mengandalkan sesuatu benda, sesuatu khodam, sebab itu kemusyrikan. Hendaklah engkau menguasainya, khodam, dan memerintahkannya, tidak meminta kepadanya, minta perlindungan kepadanya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menuntut ilmu, karena bisa jadi ilmu itu membawamu celaka. Oke, masih di menembus mata batin. Hendaklah kita selalu fokus kepada tujuan, yaitu mencari jati diri kita dan mengenal Tuhan. Kesaktian itu anugerah, maunah itu adalah anugerah. Tapi yang terpenting adalah ketakwaanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesetiaanmu pada perintah Allah, kesetiaanmu untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Sebabnya kita harus taat dan setia. Banyak manusia yang mencari-cari kesaktian tetapi salah jalan, hingga menjadi penyakit dalam hidupnya, hingga menjadi kendala dalam hidupnya, persoalan dalam hidupnya, rumah tangga berantakan, rezeki seret, oleh sebab tidak paham apa yang dijalaninya. Karena biar bagaimanapun tidak dibenarkan orang memiliki kekuatan tanpa tujuan yang jelas.
Oke, mata batin adalah pelita hatimu. Bila hatimu gelap, maka gelaplah dunia ini. Bila hatimu terang, maka teranglah dunia ini. Apa yang tersembunyi akan terlihat di batinmu. Rahasia yang tersembunyi, yang bersifat gaib dan mistik akan dijelaskan dengan mata batin. Mengungkap suatu misteri-misteri alam gaib, misteri-misteri yang tersembunyi, kejadian-kejadian di dalam kehidupan manusia akan diungkapkan oleh mata batin. Jagalah hatimu, setialah. Jagalah dirimu, setialah. Lakukanlah yang benar. Lakukanlah hak yang benar. Dan tumpaslah kejahatan-kejahatan hati manusia yang ingin merusak tatanan kehidupan ini. Sebabnya, janganlah iri dengan orang yang lebih dari kita. Tetaplah bersyukur dalam keadaan yang susah. Tetaplah engkau berpegang pada kebenaran, pada keyakinanmu. Lihatlah alam semesta ini, sungguh suatu anugerah. Syukurilah hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Lihatlah Allah, Tuhan sudah memberikannya kepada kita semua untuk disyukuri. Lihatlah betapa kekayaan alam adalah milik kita, milik manusia yang diberikan oleh Allah. Lihatlah betapa kaya, betapa besarnya kekuasaan. Masihkah engkau mencari kekuatan selain kekuatan Allah? Masihkah engkau mencari, memohon selain pada Allah? Oke, jangan kemana-mana, tetaplah di channel YouTube Tako Mata Batin. Kita akan lanjut dengan episode berikutnya, cerita-cerita mistik dan misteri, cerita-cerita yang terjadi di sekitar kita, dalam keseharian kita, dalam lingkungan kita. Banyak cerita yang harus kita ungkapkan, banyak cerita yang harus kita beritakan. Beritakanlah kepada dunia, beritakanlah kepada semua bahwa kebenaran adalah mutlak, bahwa kebenaran harus ditegakkan. Tumpaslah yang batil, musikan, dan kedoliman. Oke, sahabat setia mata batin, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di episode berikutnya.